Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baiklah kaum muslimin, saudara-saudaraku semua yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan ya pengajian Syarhul Usuli Sittah. Pengajian kita Syarhul Usuli Sittah, penjelasan dari dasar-dasar yang 6. Kita pada kesempatan kali ini memasuki dasar yang ketiga ya, yaitu Al-Aslu Tsalis. Langsung saja ya kita bacakan matan kitabnya dari Syekh Muhammad Ibni Abdul Wahab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aslu thalithu. Dasar yang ketiga. Inna min tamamil ijtima'i sam'a wa ta'ata liman ta'ammara alaina walau kana 'abdan habasyian ya. Sesungguhnya mendengar dan taat itu kepada orang ya, mendengar dan taat kepada orang yang memerintah di atas kita ya, memerintah atas kita, walau kana 'abdan habasyian, walaupun dia itu adalah hamba Habasyi ya, hamba yang berasal dari uh, orang kulit hitam ya, seperti itu. Itu sesungguhnya itu termasuk dari kesempurnaannya ijtima ya, kesempurnaannya persatuan di dalam agama. Seperti itu kata Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Kata Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab ya. Kemudian Fabayanallahu hadza bayanan syafian. Fabayanallahu hadza bayanan syafian kafian biwujuhin min anwa'il bayani syar'an wa qadaran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan ya hal ini dengan penjelasan yang sangat ampuh dan juga sangat mencukupi ya, biwujuhin dengan berbagai macam arah ya, dari berbagai macam arah, min anwa'il bayani dengan dari jenis-jenis penjelasan, baik secara syariat, penjelasan secara syariat, walaupun secara qadaron, secara takaran ya, secara kemampuan seperti itu. Kemudian kita baca sarannya dari Syekh Shalih Al Fauzan ya. Qala Syekh al-aslu tsalitsu, yaitu dasar yang ketiga, ata'atu liwaliyil amri ya. Ta'atu waliyil amri al-muslimi, yaitu mentaati waliyil amri muslim, pemimpin yang muslim ya, mentaati pemimpin yang muslim. Dasar yang ketiga ini adalah mentaati pemimpin yang muslim. Kemudian Syekh Shalih Al Fauzan melanjutkan, li'annahu la yatimmu hadzal ijtima'u illa bi ta'ati waliyil amri. Karena sesungguhnya ya tidak akan sempurna persatuan ini, persatuan yang telah dijelaskan pada dasar yang kedua ya, kecuali tidak akan sempurna persatuan tersebut kecuali dengan taat kepada pemimpin. Fala ijtima'a illa bi imamin, maka kata Syekh Shalih Al Fauzan tidak ada namanya persatuan kecuali adanya pemimpin ya. Wala imamata illa bisam'in wa ta'atin, dan juga tidak ada kepemimpinan kecuali dengan mendengar dan taat ya dari orang-orang yang dipimpin. Fawaliyul amri al-muslimi ya, maka fawaliyul amri al-muslimu ya, ja'alahullahu rahmatan lil muslimin liiqamatil hududi wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari ya. Maka yang namanya pemimpin yang muslim ya, Allah itu menjadikan pemimpin tersebut sebagai sebuah rahmat, untuk orang-orang muslim ya, orang-orang muslim ya, untuk menegakkan hukuman-hukuman, dan juga untuk menegakkan al-amri bil ma'ruf ya, menegakkan perintah terhadap sesuatu yang ma'ruf, dan juga menegakkan larangan dari sesuatu yang mungkar, wa nasratil mazlumi minadh zalimi, dan juga untuk menegakkan penolongan terhadap orang yang dijolimi dari orang yang menjolimi, wa hifdzil amni ya, dan juga untuk menegakkan penjagaan keamanan ya, seperti itu kata Syekh Shalih Al Fauzan. Hadza min rahmatillahi azza wa jalla, ini adalah termasuk dari rahmatnya Allah ya, seperti itu. Wasahabatu lamma tawaffan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yadfanuhu hatta bay'u imamahum. Dan juga para sahabat ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat ya,
mereka itu tidaklah menguburkan beliau sampai mereka telah membaiat pemimpin mereka, ya seperti itu. Li'annahum yakhshawna minal ikhtilafi wa minal fitnati, karena sesungguhnya para sahabat itu mereka takut dari perselisihan, dan juga mereka takut munculnya fitnah, ya apabila tidak ada pemimpin. Li'annahum ya'rifuna annahu la yasluhu ay ya'ishu wala lailatan wahidatan biduni imamin, karena sesungguhnya mereka itu mengetahui, ya mereka sadar bahwa sesungguhnya hidup mereka itu tidak akan baik, tidak akan benar, hidup mereka tidak akan baik. Wala lailatan, juga tidak akan ada, ya lailatan wahidatan, malam yang satu malam pun tidak akan pernah ada, ya dengan tanpa seorang pemimpin. Li'anna hadza min daruriyatid din, karena sesungguhnya pemimpin ini adalah termasuk dari kedaruratan dari agama, ya seperti itu. Ini termasuk kedaruratan agama. Kemudian Syekh Shalal Al-Fauzan melanjutkan, wala yumkinu ayyakuna hada illa bisam'i wa ta'ati liwaliyil amri. Maka tidaklah bisa terjadi, ya tidak mungkin yang namanya menegakkan hukuman-hukuman dan juga menegakkan perintah kepada sesuatu yang ma'ruf dan menegakkan larangan dari perbuatan mungkar, dan juga menegakkan pertolongan kepada yang dizolimi dari orang yang menzolimi, dan juga menegakkan penjagaan keamanan, itu tidaklah mungkin bisa terjadi ayakuna hadza, terjadi hal tersebut, illa bisam'i wa ta'ati, kecuali dengan adanya mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut, ya seperti itu kata Syekh Shalal Al-Fauzan. Walihada yaqulu jalla wa ala, karena itulah juga, ya Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, ya kalian taatilah Allah dan kalian taatilah Rasul, dan juga ulil amri minkum, dan juga pemimpin perkara, ya dari kalangan kalian. Ini Quran surat An-Nisa ayat 59, ya. Kemudian Syekh menjelaskan, ba'da ta'atillahi wa ta'ati rasulihi la budda min ta'ati ulil amri. Setelah mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, ya tidak ada pilihan lain selain dari mentaati pemimpin. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, minkum, ya kata minkum yang ini dari kalian, ulil amri minkum, yaitu maksudnya adalah yakni minal muslimin, dan itu dari kalangan orang-orang Islam, ya seperti itu. Syekh menjelaskan, dalla ala annahu yustaratu fi waliyil amri ayyakuna musliman. Ini menunjukkan, ya hal ini menunjukkan bahwasanya sesungguhnya disyaratkan, ya pada pemimpin itu agar dia itu adalah seorang yang muslim. Seperti itu, ya kata Syekh Shalal Al-Fauzan, itu disyaratkan berarti. Kemudian Syekh menjelaskan kalimat yang bintang yang kedua, kalimat yang ini, ya. Kemudian Allah telah menjelaskan hal tersebut dengan penjelasan yang ampuh dan juga penjelasan yang mencukupi, biwujuhim min anwa'il bayani, dari berbagai arah, dari jenis-jenis penjelasan secara syariat maupun secara takaran, ya seperti itu. Qala Syekh Shalal Al-Fauzan, haitsu qala sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berkata, ya beliau bersabda, usikum bitaqwallahi wa sam'i wa ta'ati wa in wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya aku mewasiatkan kepada kalian untuk takwa kepada Allah, wasam'i wa ta'ati, dan juga untuk mendengar dan taat, walaupun, ya wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun, walaupun seorang hamba itu memimpin kalian, ya memimpin di atas kalian. Fa innahu may ya'ish minkum, karena sesungguhnya orang yang akan hidup, ya dari kalian, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka wajiblah atas kalian
berpegang teguh dengan sunatku, dengan sunnahku ya, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin ya, dan juga berpegang teguh kepada sunnahnya para khulafa'ur rasyidin, yaitu khalifah-khalifah, pemimpin-pemimpin yang mereka membimbing dan juga mereka diberikan huda ya, diberikan mahdiyin, orang-orang yang diberikan bimbingan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, pemimpin-pemimpin yang dibimbing seperti itu. Kemudian Syekh menjelaskan hadzal aslu tsalitsu, inilah dasar yang ketiga, yaitu as-sam'u wa ta'atu, yaitu mendengar dan taat ya. Kemudian Syekh juga membawakan hadis yang lain, isma'u wa ati'u wa in ta'ammara 'alaikum abdun. Kalian dengarkanlah dan juga kalian taatlah walaupun jika seorang hamba itu memimpin kalian. Fala yamkinu ang tahsulal jama'atun lil muslimin illa biwaliyil amri muslimin ya. Maka tidak mungkin ya sebuah kelompok, sebuah jamaah itu, persatuan itu terhasilkan bagi orang-orang Islam ya, kecuali dengan adanya wali amrin, dengan adanya pemimpin muslimin ya, pemimpin yang muslim. Walau lam yakung dza nasaba arabiyyin, walaupun dia itu bukanlah dari keturunan Arab ya, bal laukana mamlukan, bahkan walaupun juga dia itu dulunya adalah seorang hamba sahaya, mamlukan yang dimiliki, maka ini tetap harus ya, waliul amri itu tetap harus ada walaupun dia itu bukanlah orang Arab, ataupun bahkan ya walaupun dia itu adalah awalnya dulunya adalah seorang hamba yang dimiliki oleh orang lain. Maka apabila dia telah menjadi seorang pemimpin, maka kita wajib taat dan mendengarkan dan juga taat kepada pemimpin tersebut, selama pemimpin tersebut mentaati Allah dan Rasulnya ya, seperti itu, tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak mengharamkan yang halal ya, tidak memerintahkan kita untuk berbuat kemungkaran itu, maka kita wajib mentaati pemimpin tersebut. Kemudian lanjut ke halaman selanjutnya ya. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab melanjutkan, "Tsumma sara hadzal aslu la yu'rafu 'inda aktsari may yad'il 'ilma ya. Fakaifa la 'amalu bih." Kemudian dasar ini ya, dasar yang ketiga ini itu menjadi tidak diketahui bagi kebanyakan dari orang yang mengklaim mendakwahkan ilmu. Maka bagaimana beramal dengan dasar tersebut untuk mengamalkan taat kepada pemimpin tersebut? Bagaimana caranya apabila orang yang mengklaim mendakwahkan ilmu pun tidak mengetahui dasar ini ya, dasar as-sam'u wa ta'at ya, dasar mendengar dan taat kepada pemimpin. Bagaimana beramal dengan hal tersebut? Seperti itu ya. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, "Sara hadzal aslu la yu'rafu 'inda katsirin mimman yad'il 'ilma." Kemudian maka dasar ini, dasar yang ketiga inilah menjadi tidak diketahui ya bagi kebanyakan dari orang-orang yang mengklaim mendakwahkan ilmu. Fayajhaluna mas'alata sam'i wa ta'ati wa ma laha min fadlin wa ma laha min ahamiyatin. Maka mereka itu tidak mengetahui permasalahan mendengar dan taat ini, dan mereka juga tidak mengetahui apa-apa yang pada masalah tersebut ada fadilah, ada keutamaan, dan juga mereka tidak mengetahui ada apa-apa yang di masalah tersebut ada suatu kepentingannya ya, suatu yang penting. Fakaifa bil awam, maka bagaimana juga dengan orang awam ya. Fakaifa bil awami wa hum asyaddu jahlan fi hadza. Sedangkan orang awam tersebut itu lebih dahsyat ya ketidaktahuannya di dalam hal ini, di dalam hal dasar ini. Apabila orang yang mengklaim mendakwahkan ilmu pun tidak mengetahui hal dasar ini, maka bagaimana dengan orang awamnya? Itu kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan ya, fasara as-suja'u, maka jadilah yang dinamakan dengan suja' ini, alladzi ya'muru bil ma'ruf
wa yanha 'anil munkari 'indahum walladzi la ta'khudhuhu fillahi laumata la'im 'indahum huwallazi yakhruju 'ala imamil muslimin. Jadi orang yang suja' ini, gelaran orang yang pemberani ya, itu adalah orang yang memerintahkan kepada sesuatu yang ma'ruf dan melarang dari perbuatan yang mungkar dari di antara mereka ya, bagi mereka. Walladzi la ta'khudhuhu fillahi laumata la'im, dan adalah orang yang tidak kalian mengambil ia di dalam pada jalan Allah ya, karena celaannya orang yang mencela, yang indahum, bagi mereka, huwallazi yakhruju ala imamil muslimin. Bagi mereka ini, orang suja ini malah adalah didefinisikan adalah orang yang dia keluar dari pemimpinnya orang muslim ya, orang yang dia keluar dari pemimpinnya orang muslim. Wa yakhla'u yadda ta'ati, dan juga orang yang suja ini itu didefinisikan adalah orang yang dia meninggalkan dan menanggalkan tangan ketaatannya. Wa yunadi bi thawrati 'ala al-hukami al-muslimina bi mujarridi husuli khat'i minhum. Dan juga orang yang suja ini definisinya bagi mereka ya, bagi orang yang tidak mengetahui, adalah orang yang menyeru kepada pemberontakan, orang yang menyeru untuk memberontak kepada para hakim-hakimnya orang Islam ya, disebabkan karena semata-mata terjadinya kesalahan dari hakim-hakim tersebut. Itu ya yang diketahui, yang diterap oleh mereka yang tidak mengenal dasar yang ketiga ini. Jadi mereka malah menyeru terhadap memberontak kepada para hakim-hakimnya orang Islam, disebabkan karena semata-mata terhasilkannya kesalahan dari hakim-hakim tersebut. Au ma'siyatin, atau juga dihasilkan maksiat ya dari hakim-hakim tersebut, dari para pemutus keputusan ini ya, pemutus urusan ini, ataupun dihasilkan maksiat. Yang maksiat tersebut la tasilu ila haddil kufri, yang maksiat tersebut tidak sampai kepada hukum kekufuran ya. Mereka itu malah jadi yang suja ini didefinisikan adalah orang-orang yang tersebut ya, orang-orang yang keluar dari imamnya kaum muslimin, dan juga orang yang menanggalkan tangan ketaatannya kepada imam muslimin ya. Dan juga orang suja ini adalah orang, didefinisikan adalah orang yang dia menyeru untuk memberontak kepada para hakim-hakimnya orang muslimin ya, seperti itu. Kemudian Syekh melanjutkan ya, wasoro hadithul majalisi, dan jadilah penceritaan dari majelis-majelis, dan juga wan nadawati, dan juga seminar-seminar, kumpulan-kumpulan ya, penceritaan kumpulan-kumpulan, wal muhadharati, dan juga penceritaan dari ceramah-ceramah, itu fi tatabu'i athratil wulati. Jadi malah dalam hal mencari-cari kesalahan dari pemimpin-pemimpin tadi ya, seperti itu ya. Jadi malah direndahkan ya harga dirinya para pemimpin tersebut, dicaci maki. Jadi kesalahan-kesalahannya terus digembar-gemborkan ya. Kemudian yang namanya majelis-majelis juga perkumpulan-perkumpulan dan ceramah-ceramah itu malah isinya adalah mencari-cari kesalahan pemimpin tersebut. Kemudian Syekh melanjutkan wa tafkhimiha wa nakhfi fiha, dan juga menggaungkan kesalahan-kesalahan tersebut, dan juga menghiperbolakan ya, menggembungkan kesalahan-kesalahan pemimpin tersebut ya. Hatta yu'awwalul amru ila tafarruqil kalimati, sampai-sampai ya diinterpretasikan perkara ini diinterpretasikan menjadi perpecahan pendapat ya, perpecahan kalimah, wa tangfirir ra'iyatin, dan juga perkara ini itu diinterpretasikan untuk penolakan dari rakyat ya, min ta'ati waliyil amri, kepada ketaatan kepada pemimpin tersebut ya. Jadi penolakan rakyat dari mentaati pemimpin tersebut ya.
diinterpretasikan untuk menjadi itu yang namanya majelis-majelis, muhadhar, ceramah-ceramah, itu malah malah jadi perkara ini diinterpretasikan untuk memecah belah dan juga untuk eh, agar terjadi penolakan rakyat kepada dari mentaati pemimpin tersebut. Kemudian Syekh melanjutkan ya, hatta yakhtalla al-amnu, sampai-sampai keamanan ini terganggu, keamanan terganggu, watusfaku dima'u, dan juga sampai-sampai tertumpahkannya darah, yaitu terjadi pembunuhan ya. Wa yu'awwalul amru ila fasadin asyadda minal fasadil ladzi yahsulu minas sabri ala ta'ati waliyil amri al-fasiqi wadh-dhalimi. Jadi perkara ini diinterpretasikan untuk menjadi kerusakan. Maka kerusakan ini lebih besar kerusakannya daripada kerusakan apabila kesabaran itu dilakukan ya, sabar terhadap mentaati walil amri yang fasik dan jolim ini dilakukan. Ini mungkin terjadi kerusakan, tapi kerusakan ini akan lebih kecil daripada kerusakan yang disebabkan oleh tadi ya, majelis-majelis, kumpulan-kumpulan ceramah-ceramah yang mencari-cari kesalahan dari para pemimpin, sehingga rakyat itu menolak untuk mentaati pemimpin tersebut. Jadi kerusakan ini malah lebih besar daripada apabila rakyat bersabar terhadap pemimpin yang fasik ataupun pemimpin yang zalim. Jadi Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan, alladzi indahum lam yasdur minhu kufrun bawahun, yang bagi mereka ya, tidaklah terhasilkan kekufuran yang tampak dari pemimpin tersebut. Jadi orang yang sabar untuk mentaati walil amri yang fasik dan zalim ini, yang menurut mereka, menurut orang yang sabar tersebut, pemimpin tersebut tidaklah nampak, tidak terbitlah kekufuran yang terlihat ya dari pemimpin tersebut. Indahum alaihi minallahi sultan. Menurut mereka, menurut orang-orang yang sabar ini, atas orang tersebut kekuasaan itu dari Allah untuk orang tersebut memimpin ya, seperti itu. Itulah dasar yang ketiga. Oke ya, selesai sampai di sini. Jadi kita simpulkan bahwa mentaati pemimpin itu adalah sesuatu yang wajib. Apabila terjadi atau ada orang-orang yang mendakwah dan juga kerjaannya hanya mencari-cari kesalahan pemimpin, untuk dilakukan pembicaraan-pembicaraan untuk menghasut rakyat ya, menghasut orang-orang yang dipimpin agar memberontak kepada pemimpin, ini lebih besar kerusakannya apabila pemberontakan itu terjadi ya. Dan ini pernah terjadi di Mesir ketika Ikhwanul Muslimin saat itu memang terjadi hasutan-hasutan ya untuk melakukan pemberontakan kepada pemimpin yang sah. Sampai-sampai pemimpin-pemimpinnya ya dari Ikhwanul Muslimin ini itu ditangkapi dan juga dihukum pancung ya, Sayyid Qutb, Hasan Al-Banna. Itu terjadi ya. Ini kerusakannya akan lebih besar apabila terjadi pemberontakan daripada apabila rakyat itu bersabar terhadap orang yang memimpin walaupun dia itu fasik dan zalim ya. Jadi selama pemimpin tersebut tidak melakukan hal kekufuran ya, tidak keluar dari Islam, maka kita wajib untuk mentaati pemimpin tersebut. Seperti itu ya dasar yang ketiga ini secara kesimpulan. Oke, baiklah, mungkin saya cukupkan sekian ya untuk pada kesempatan kali ini. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya, khususnya bagi saya, umumnya bagi saudara-saudaraku semua. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.